Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gufron dari Prodi Tadris Matematika IAIN Madura. Kali ini saya akan membuat video tentang tip and trik pengerjaan soal TOEFL atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai TOEFL dalam pengerjaan bahasa Inggrisnya. Dalam kampus Islam negeri sendiri biasanya disebut sebagai tes APT. Dan bagaimana tip and trik pengerjaan soalnya? Sebelum kita lanjut Sebelum topik pembahasan kita fokuskan ke tip and trik pengerjaan soal APT, perlu kita membuat planning terlebih dahulu. Planning ini sangat membantu kita untuk berjalannya pengerjaan soal APT. Planning yang pertama tentunya dengan kita memperbanyak kosakata. Jangan mentang-mentang kita bisa berbicara bahasa Arab, kita akan melupakan kosakata-kosakata yang lain. Karena hilang fokus sedikit saja di dalam pengerjaan soal PT itu sangat berpengaruh kepada nilai. Karena di dalamnya itu akan benar-benar memanajemen waktu. Hanya ada durasi waktu yang sedikit ketika kita mengerjakan soal APT. Yang kedua, tanyakan kepada pihak penyelenggara tentang penyediaan media terkait pengerjaan soal. Apakah media di sana mumpuni kepada kita untuk mengerjakan soal? Misalkan ketika kita tidak fokus mengerjakan soal tanpa menggunakan headset, maka tanyakan kepada pihak penyelenggara apakah pihak penyelenggara itu menyediakan headset atau tidak. Dan juga tanyakan apakah kita memperbolehkan membawa headset ke dalam ruangan atau tempat terselenggaranya tes APT tersebut. Dan lanjut kepada tip and triknya. Biasanya dalam pengerjaan tes soal APT kita akan disuguhkan dengan 3 kategori soal. Yang pertama itu fahmul masmu, yang kedua fahmul makru, dan juga yang ketiga tarokib. Fahmul masmu sendiri itu kalau dalam tes TOEFL biasanya disebut sebagai listening. Kita akan mendengarkan suatu audio yang mana di dalam audio itu kita akan diperintahkan untuk mencari jawaban yang paling tepat. Dan tip and triknya di sini ialah ketika ada jawaban yang panjang dan jawaban tersebut dari jawaban satu dengan jawaban yang lain hampir menyamai, maka pahami dulu jawabannya, baru dengarkan soalnya. Karena apa? Karena di dalam soal, kita biasanya akan disuruh mencari substansi dari soalnya, substansi dari audionya. Ke biasanya ketika kita tidak memahami jawabannya terlebih dahulu, maka kita akan mengulang audionya. Jika audionya pendek, mungkin bisa kita akan melanjutkan mencari jawabannya. Akan tetapi jika audionya panjang, maka kita akan kesusahan untuk mencari jawabannya. Maka langkah-langkah yang harus dilalui ialah dengan mendengarkan audionya terlebih dahulu. Maka perlu kiranya untuk memahami jawaban, jika jawaban yang satu dengan jawaban yang lain itu hampir sama dan juga kalimatnya panjang, pahami terlebih dahulu jawabannya. Jika jawabannya itu pendek, meskipun hampir menyerupai dan atau saling berbeda, itu bisa kita langsung dengarkan audionya. Dan tipnya itu harus fokus mendengarkan audio. Jika kita tidak fokus, maka kita akan berusaha mengulangnya. Yang pertama, kita harus mengetahui maknanya jika kalimatnya itu panjang. Dan yang kedua, jika pendek, maka fokuskan ke pendengaran audionya agar kita tidak mengulang audionya. Mungkin nanti saya akan berikan contoh soalnya. يا محمد، لا تكثر من النوم بالليل لأنه يدعو صاحبه فقيرا يوم القيامة. أجل يا سيدي، ما مقصود الحوار؟ Inilah jawaban untuk audio yang kita putar barusan. Dengan melihat jawabannya, tentu jawaban yang paling benar adalah yang D. Karena yang dimaksudkan dalam video itu, ketika kita banyak tidur malam, maka akan menyebabkan kefakiran atau kemiskinan di hari kiamat. Di sini kita bisa langsung menemukan jawaban yang paling tepat itu dikarenakan ada perbedaan yang cukup nampak. Jika misalkan di A itu terdapat perubahan di akhir kalimatnya saja, maka kita akan mengulang audionya untuk memastikan kebenaran tentang jawabannya. Misalkan di A itu bunyinya
jawabannya seperti ini, inna katsiratan naumi yusabibul fakirun fil yaumil qiyamah, maka otomatis kita akan mengulang audionya untuk memastikan jawaban yang paling benar. Dan hal ini sangat merugikan waktu kita dalam pengerjaan soal ABT. Maka langkah terbaik itu dengan cara memahami jawabannya terlebih dahulu baru mendengarkan soal agar pengulangan soal pendengaran audio itu tidak terjadi. Dan yang kedua itu tentang fahmul makruh atau reading, membaca. Di mana di soal tersebut kita akan diberikan suatu paragraf yang di dalam paragraf tersebut terdapat jawaban yang diperintahkan. Dan tip and triknya di sini ialah dengan fokus kepada perintahnya saja. Ketika menemukan soal tersebut, jangan terkecoh dengan paragrafnya dan juga dengan jawabannya, melainkan langsung ke perintahnya. Karena terkadang di dalam fahmul makruh ada juga istimaknya, ada juga audionya. Misalkan terdapat 5 soal, misalkan terdapat contoh soal seperti ini. Dengarkan audio ini untuk mengerjakan soal dari 1 sampai 5. Maka yang harus kita fokuskan itu perintahnya saja. Karena di dalam audio kita tidak akan terfokus ke runtutan perintahnya. Kalau kita hanya mengaca ke perintahnya yang pertama bakalan ada di durasi yang paling awal, itu salah. Karena di dalamnya kita juga akan berusaha memaknai kalimatnya. Bukan berusaha sih. Maksudnya kita akan benar-benar fokus mendengarkan kalimatnya. Ketika kita mengetahui perintahnya, maka akan lebih mempermudah kita untuk mencari jawaban di dalam audionya. Itu. Intinya fokus ke perintahnya saja. Sekalipun soalnya itu adalah paragraf, fokus ke perintahnya. Jangan berlarut-larut dalam membaca paragrafnya. Ingatkan yang tadi bahwa dalam pekerjaan soal ABT kita termakan oleh waktu. Waktu kita sangat sedikit. Dan tip and trik yang ketiga itu tentang tarkib atau tarokib. Kalau dalam tes TOEFL itu disebut sebagai structure. Di sini tip and triknya tidak ada tip and trik yang lebih mudah. Karena dalam memahami suatu susunan kata, susunan kalimat, dalam bahasa Arab kita akan kembali lagi kepada materi nahwu dan sorof. Dan perlu kiranya sebelum mengerjakan soal ABT kita harus mengetahui dasar-dasar dari ilmu nahwu dan sorof agar kita bisa membedakan kalimat-kalimat yang bisa dibenarkan dan juga kalimat yang bisa disalahkan. Mungkin hanya itu tip and trik dari saya, dan pesan dari video ini, jangan hanya berfokus kepada tip and trik dari satu orang. Carilah tip and trik lainnya atau temukan tip and trik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, perbanyak latihan soal. Dengan memperbanyak latihan soal, tentunya kalian akan lebih mempersiapkan diri dan juga akan mengetahui bagaimana mekanisme dalam pengerjaan soal APT. Oke, terima kasih.